Wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Anissa Novitalia Ismail, Anissa Rahayu Febriantono, Sinta Ratnasari, dan dengan saya sendiri Adi Musafir Hermawan akan menjelaskan tentang diuretik. Nah, penjelasan ini akan saya mulai dengan menjelaskan tentang pengertian dari obat diuretik. Nah, diuretik merupakan obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin melalui kerja langsung terhadap ginjal. Nah, dalam istilah ini mempunyai dua pengertian, yaitu pertama menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi, dan yang kedua itu menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat yang terlarut dalam air. Proses diuresis dimulai dengan mengalirnya darah ke glomerulus atau gumpalan kapiler yang terletak di bagian luar ginjal atau korteks. Nah, si dinding, nah ini korteksnya. Nah, gumpalan gumpalan kapiler atau glomerulus itu yang ini. Nah, dinding glomerulus inilah yang bekerja sebagai saringan halus yang secara pasif dapat dilintasi oleh air, garam, dan glukosa. Fungsi utama diuretik ini adalah untuk memobilisasi cairan udem yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Nah, di golongan diuretik ini itu didapat menjadi 5 golongan. Yang pertama itu ada diuretik osmotik, diuretik penghambat enzim karbon anhidrase, diuretik tiazid, diuretik loop, dan diuretik hemat kalium. Pertama kita bahas tentang diuretik osmotik. Nah, diuretik osmotik ini mempunyai tempat kerja pada tubulus proksimal, ansa Henle, ductus conlictes, seperti itu. Nah, kita lihat di sini diuretik osmotik nih dengan contoh manitol, urea, gliserin, isosorbit seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, si diuretik osmotik ini dia bekerja pada tubulus proksimal, ansa Henle, dan ductus conlictes kan. Nah, pada tubulus proksimal ini diuretik osmotik bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air melalui daya osmotiknya. Nah, jadi diuretik osmotik ini dia bekerja pada tubulus proksimal itu dia menghambat reabsorpsi natrium. Kita lihat di sini diuretik osmotik pada tubulus proksimal dia menghambat reabsorpsi natrium dan air di sini. Ya. Lalu pada ansa Henle dia menghambat reabsorpsi natrium dan air karena hipertonisitas daerah medulanya yang menurun. Jadi di ansa Henle ini dia juga menghambat reabsorpsi natrium dan air disebabkan oleh adanya hipertonisitas daerah medula yang menurun. Kita juga bisa lihat di sini. Di sini merupakan ansa Henle seperti itu. Lalu di ductus conlictes dia menghambat reabsorpsi natrium dan air akibat adanya papillary washout atau kecepatan aliran filtrat yang tinggi atau adanya faktor lain. Nah, kalau si diuretik yang kedua itu merupakan diuretik menghambat enzim karbonik anhidrase. Nah, dia itu bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi dari bikarbonat. Lalu kita membahas diuretik tiazid. Tapi sebelum membahas diuretik tiazid, kita akan membahas ulang tentang diuretik menghambat enzim karbonik hidrase. Nah, diuretik ini dia merintangi enzim karbonik hidrase di tubulus proksimal. Kita lihat tubulus proksimal nih ada di sini, tubulus proksimal. Nah, sehingga di samping karbonat juga natrium dan kalium yang diekskresikan lebih banyak bersamaan dengan air. Nah, jadi di sini karbonik anhidrase inhibitor contohnya ada acetazolamid dan metazolamid, dia bekerjanya di sini. Nah, khasiat diuretik ini tuh cukup lemah ya. Setelah beberapa hari terjadi takafilaksis, maka perlu digunakan secara selang-seling atau intermiten. Nah, diuretik ini bekerja pada tubulus proksimal dengan cara menghambat reabsorpsi bikarbonat yang termasuk golongan diuretik ini ada asetil dichloride yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu kita membahas kembali diuretik tiazid. Nah, diuretik tiazid ini bekerja pada tubulus distal
dengan cara menghambat reabsorpsi natrium klorida. Kita kembali lagi ke dielectric tiazid ini, dia menghambat natrium klorida seperti itu. Ini kita juga bisa lihat di sini dielectric tiazid. Ini di sini dia kerjanya dengan contoh-contohnya, yaitu ada golongan klortiazid, hidroklortiazid, dan sebagainya. Nah, efeknya juga lebih lemah dan lamban, tetapi tahan lebih dari 6-48 jam dan terutama digunakan dalam terapi pemeliharaan hipertensi dan kelemahan jantung atau dekompensasi kardis. Obat ini obat ini eh, obat ini cukup sekian penjelasannya, lalu kita lanjut ke diuretik hemat kalium. Nah, diuretik hemat kalium ini bekerja pada hilir tubulus distal dan ductus commutatus daerah korteks dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dengan cara antagonisme kompetitif atau secara langsung. Kita lihat diuretik hemat kalium di sini. Diuretik hemat kalium bisa kita lihat dia bekerja di sini dengan mekanisme kerjanya. Nah, maka dia mensekresi H, K, dan dia menstimulasi reabsorpsi Na dan ekskresi K. Gitu. Dia menstimulasi Na dan K ya di sini. Nah, diuretik ini bekerja pada hulu tubulus distal dengan menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dengan jalan antagonisme kompetitif atau secara langsung. Dia juga bekerja di hulu tubulus distal dan ductus commutatus. Dan lanjutnya kita membahas diuretik yang terakhir, yaitu diuretik loop. Diuretik loop ini bekerja dengan angsa Henle atau bagian ascendent dan pada bagian dengan epitel yang tebal. Nah, ada di sini diuretik loop dengan contoh-contohnya. Dia bekerja dengan menghambat transport elektrolit natrium dan juga kalium dan juga klorida di sini. Dia bekerjanya. Nah, seperti itu yang dapat kelompok kami jelaskan tentang mekanisme dari obat diuretik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.